apa kabar? Oke, jadi hari ini seru banget. Jadi saya akan live bareng dengan VJ Daniel. Tada! Oke, jadi bakalan live bareng di Instagram. Terus kita akan ngobrol-ngobrol. Ngobrolin apa? Ntar mungkin mengalir aja ya. Yang pastinya men-sharekan sesuatu yang bermanfaat, yang berguna, yang bisa menguatkan, spreading positivity, spreading hope. Ya, dan semoga yang menonton siapapun juga nanti juga bisa merasakan manfaatnya dan bisa menguatkan, khususnya di saat-saat susah seperti ini. Dan jadi rencananya ini nanti akan IG live, tapi saya bikin ini ekstra video karena nanti mungkin akan saya upload juga di YouTube. Jadi buat kamu yang kelewatan IG live-nya nanti juga bisa nonton videonya. Jadi sekarang bisa nonton videonya. Oke, jadi ini sambil menunggu, this will be my second time sebenarnya IG live bareng. Yang pertama kali itu waktu itu bareng sama Mas Zaki dan juga teman-teman dari friends.co.id. Pada saat itu acara dimana saya melelang. Jadi saya diajakin untuk melelang barang, di mana hasil penjualan dari lelang barang Mary Riana ini disalurkan 100% untuk donasi ke Kita Bisa. Itu untuk beli makanan yang akan dibagikan gratis dan juga masker kain. Jadi itu sudah lewat, itu udah sekitar 3 minggu yang lalu. Dan sekarang kita akan aja live bareng sama Daniel Mananta. Oke, jadi ini saya juga masih familiar ya. Ada gaptek, tapi let's see how it goes. Harusnya kayaknya saya tinggal masuk ke IG live dia dan oke. Finally! Hi! Oh my God! Kita nggak janjian loh. Oh! Beneran nggak janjian. Tapi yeay. Padahal kayak ini ya, kayak wow. lo kayak di sebelah ruangan gitu ya, pakai gini juga gitu. Iya, wow, tadi juga kaget banget. Apa kabar? Yes. Good. Damn, I love Indonesia. Damn, I love Indonesia kolaborasi dengan Mary Riana, kita ngeluarin seri yang ini. This is so awesome. Yo, that looks so badass. Yes. Ini lagi di rumah aja, Miss Mary. Udah berapa? Lagi di rumah. Minggu, berapa bulan, berapa hari? Wow, udah 1 bulan ya. Jadi kayaknya nih exactly 1 month. 1 month anniversary kita stay at home. Wow. Kerja di rumah, sekolah di rumah, belajar di rumah. Itu yang gue kayak gregetan sih. Gue harus sekarang ini jadi kayak guru SD buat anak gue. Dia kelas 2 SD dan gue tiap hari itu kayak oke, kelas mulai. Wah, gue tutup pintunya, nggak ada yang boleh masuk. Kita benar-benar gue jadi gurunya. Itu dia benar-benar kayak kangen sama gurunya sih, karena ternyata gue lebih galak daripada gurunya gitu. Dan gue sendiri juga kangen sama gurunya karena kesabaran gue itu lumayan terkikis. Lo ngajarin anak-anak juga atau gimana? Anak-anak udah lumayan gede kan? Sama. Iya, my younger one itu juga sama-sama kelas 2 SD. Jadi kita sama ya. Sama kelas 2 SD ternyata. Dan itu dan itu juga setiap pagi sih. Jadi jam 8 itu bisa mulai sampai sekitar jam 12-an lah, itu udah harus men-submit semua aktivitasnya, PR-nya. Terus kita kan as a parent sekarang kan anak kelas 2 SD nggak bisa mengorganize semuanya sendiri kan. Jadi pasti kita harus didampingin. Kadang-kadang harus bikin assignment, harus bikin video, di-upload. Jadi ya, jadi guru SD. Maksudnya jadi guru SD. So, itu beneran deh. Kayaknya semua orang punya masalah seperti ini. Dan, gue actually ngundang lo untuk di IG Live ini karena you are a motivator. And I think the best person to shine a light of hope are motivators. Menurut gue gitu. Karena sekarang ini sama-sama. Semua orang saat ini lagi dapat kayak berita-berita dari sosial media. Mereka semua itu kayak ketakutan gitu. Ekonomi juga makin hancur. Gue yakin banget di sini mungkin lagi yang gak ada kerjaan, mungkin dirumahkan dan tidak dibayar, jadi mendapatkan cuti tidak berbayar, atau mungkin ada yang udah separah sampai di PHK, atau gajinya dipotong gitu. Jadi jujur kayak it's just bad. We live in the bad times lah, kesannya kayak gitu. And lebih parahnya lagi, ini karena pertama kali terjadi di kehidupan kita nggak tahu ini bakal sampai kapan. Bisa sebulan, bisa cuma beberapa minggu lagi kelar, atau bisa malah 6 bulan lagi baru kelar. We never know. There's just so many uncertainty gitu kan. Nah,
lo sendiri, you know, I know you're also human, you know, like even though your job is to motivate others and give hope and life, but Yeah. how do you deal with this? Do you have, lu sendiri juga masih nggak sih kena kekhawatiran gitu, misalnya aduh nanti kalau misalnya gue nggak ada event lagi gimana, kayak gue gitu ya, aduh nanti kalau misalnya gue nggak bisa bikin event lagi, apalagi nanti next event bulan Agustus kalau nggak salah, if I'm not mistaken. Iya, betul-betul. Itu Right? our Yeah. annual event ya. Wow, you remember. Thank you so much. Betul, tapi memang udah kerasa banget sih. Maksudnya kan kayak kita pun juga retail. Maksudnya like kalau Daniel juga kan dari Dem Store kan Dem juga Elephant. semua pasti berdampak. Dari kita pun Betul, juga Meridian Learning Center juga retail itu juga udah stop operation as normal mulai dari sebulan yang lalu, dari sejak ada himbauan pemerintah work from home, dan itu kerasa banget pasti dampaknya. Tapi sebelum ini semua terjadi, saya sempat sih ngumpulin semua warrior kita. Jadi staff-staff itu kita sebutnya warrior. Dan saya bilang ke mereka bahwa hanya kita kan nggak bisa ya mengendalikan apa yang terjadi di luar sana, dan kita juga nggak akan tahu nih sampai kapan gitu. Tapi at least saya kasih tahu ke mereka, we have to accept it, and then we have to quickly adapt to it, and then we're going to achieve again. Jadi itu adalah 3 hal yang saya pegang teguh dari pengalaman saya dulu, melewati begitu banyak hal yang there's a lot of uncertainty in my life gitu. Tapi ketika pertama-tama ya saya harus accept dulu, kita semua harus accept gitu. Ini adalah kenyataan, ini adalah sebuah wabah, ini adalah sebuah unfortunate event yang terjadi bukan hanya ke kita, ke Daniel, tapi ke semua orang di seluruh dunia gitu. Jadi ya the more semakin cepat kita mengaccept kejadian ini dan tidak mendinai, ya semakin cepat juga kita mulai move forward gitu. Apa yang bisa kita lakukan, beradaptasi, change, walaupun not easy, walaupun is tough, tapi ya harus cepat beradaptasi. You're gitu. absolutely right. Kalau gue dari gue sendiri, mungkin mantra gue saat ini adalah do your best with what you can control and give the rest with what you cannot control. Iya, exactly. Betul. You know, kayak kayak gue ngeliat video lo juga yang kemarin yang untuk Paskah, it's all about faith, dan gue ngerasa it's spot on, bagus banget, it's well said. Kayak emang di saat seperti ini kita butuh banget yang namanya hope dan faith gitu, dan gue ngerasa banyak banget orang-orang di sini yang mulai kehilangan si hope itu gitu, you know, harapan itu gitu. Emang ya, karena harapan itu kan kayak sesuatu yang nggak tahu nih, mungkin gue sekarang ini masih positif, gue masih sangat excited, gung-ho and everything. Cuman gue juga nggak tahu kalau misalnya gue ternyata harus stuck selama 6 bulan di rumah lagi gitu, will I still be as positive as this? You know, lu pernah ada kepikiran itu nggak? Atau mungkin ada tips-tips gimana caranya supaya terus keep, you know, energized, you know, keep your energy, positive energy gitu. Iya. Ya, well, pertama dengan siapa kita bergaul itu sangat penting, benar nggak sih? Jadi buku apa yang kamu baca, apa yang kamu tonton, dengan siapa kamu berkomunikasi, dengan siapa kamu bergaul, ngobrol-ngobrol, itu amat sangat mempengaruhi pikiran dan hati dan cara pandang kita sih. Gitu. Jadi itu aja juga, makanya I really appreciate kalau di Daniel sendiri pun juga di IG Live juga selalu talks about something that is positive, good news, about hope, cara-cara, tips-tips. Kemarin I watch you yesterday with Tony Fernandez. Awesome, share. Thank you. It's amazing. It's amazing. Satu mantra, maksudnya kita semua manusia ya, maksudnya sometimes kadang-kadang saya juga down, sedih, kecewa, itu pasti. Tapi I really do my best untuk bisa mengubah ekspektasi menjadi apresiasi. Wow. Ya, mengubah ekspektasi jadi apresiasi gitu. Karena kadang-kadang di hidup kita kan kita punya banyak ekspektasi. Kita mengekspek bahwa ini bakal cepat gitu berlalu. Kita mengekspek bahwa kita bisa meng-keep semua pekerjaan kita, bisnis kita, staff-staff kita gitu. Kita mengekspek bahwa kita bisa hangout lagi dengan teman-teman dan everything goes as per normal. Cuma kan kadang dalam kehidupan ini, ya ekspektasi nggak sesuai dengan realita kan, and nobody knows what's going to happen. Jadi how I live every day is by mengubah ekspektasi itu menjadi apresiasi, mengapresiasi apa yang masih ada sampai hari ini. Kita masih bisa di rumah, masih bisa bernafas, masih bisa video callan gitu, masih bisa tabungan gitu untuk bisa berlanjut beberapa bulan. Jadi mengapresiasi anak-anak yang sekarang harus jadi guru SD gitu. I think that is how I really live each day and to keep myself keep sane gitu, untuk tetap bisa optimis. Amazing. That's amazing. Karena gue,
you know what, kemarin gue juga sempat sharing sama teman-teman gue juga gitu. Yes, ketika ada sebuah perkataan kayak, aduh ini gimana nih, 6 bulan lagi gimana, sebulan lagi gimana, bisnis kita gimana, dan lain-lain gitu. Gue bilang kayak, yes, the future, kita nggak pernah tahu. It's very uncontrollable, kita nggak bisa kontrol. What we can do is face the worry that we have right now gitu. Kayak, you know, sekarang ini my worry is, kenapa anak gue gak jago dalam matematika padahal dia setengah Cina, you know, like itu yang pengen, that's my worry right now, that's the worry that I have to deal with right now. Kenapa pengen gue cekek soalnya kadang-kadang kita kan, why she is so smarter than that, you know, kenapa dia, why did she get it, you know, mental math, you know, like gue lagi go through that sama dia, dan jujur kayak akhirnya itu ngebuat gue ke-distract dengan apa yang akan terjadi sama yang lain. Ya udahlah, nanti kalau misalnya in the future we never know what's gonna happen. Sekarang aja pemerintah juga udah berusaha membantu sebisa mungkin dengan, you know, mengurangi let's say cicilan bank ya kalau nggak salah, atau pajak dan lain-lain gitu. Pokoknya banyak banget pemerintah udah lakuin juga untuk ngebantuin kita. So we never know dalam beberapa bulan ke depan mungkin ada kemudahan-kemudahan juga yang akan kita dapatkan dari pemerintah, dari manapun lah kayak gitu kan. So we shouldn't really worry about tomorrow. Let's just worry because today brings its own worry gitu gak sih. Dan tadi ketika lu ngomong ekspektasi, you know what? Actually, aku jadi ingat satu hal nih. Ini sebenarnya it's actually from your words of wisdom. What? Okay. The answer is here. Ini amazing, aku sampai merinding. Aku ingat karena di buku ini tadi kan ada dream planner ya. Anyway tadi aku lupa aku bilang kita ada bukan bagi sih. Kita melelang ada 2 dream planner. Ini dream planner kolaborasi with Them I Love Indonesia. Ini benar-benar limited edition. Yes. Oke. Jadi dari dream planner, thank you. Jadi untuk 2 yang melelang. Dan nanti semua hasil donasinya itu akan disalurkan ke kitabisa.com untuk beli makanan yang akan dibagikan dan juga masker kain. Oke, jadi yang mau nanti bisa tulis juga angkanya di sini. Nanti dari Dream Planner akan men-DM dan menentukan siapa pemenangnya. Oke, retail price ini 200.000, tapi anyone silakan go for it. Nanti bakal ditandatangan kasih pesan khusus ya, Daniel. Boleh, bisa banget. Dan actually kayak itu ya bisa, you know, lu bisa beli itu dengan harga 1 juta atau bisa beli itu dengan harga 2 juta, dan seluruhnya dari berapapun uang yang kalian sumbangkan itu akan disumbangkan ke kitabisa.com sama Mary Riana ya. Itu namanya apa ya? Kitabisa.com/apa? Gue lupa. Kitabisa.com/solid hadapi corona. Ya, oh iya betul. Karena lu ngomong solidaritas. Ya. Betul. Oke. And then talking about that, makanya aku mau bilang karena aku ingat banget di halaman terakhir ini, this is your wisdom. Oh. Your future is as bright as your faith. Woo! Talking about future, right? Maksudnya dari tadi kan Daniel you say about we don't know what the future is going to be like. Itu bakal seperti apa, keadaannya seperti apa, and then you know like this is exactly. Aku masih merinding loh. Your future is amazing. It's like I'm living it, you know. Dan it's very true. Maksudnya, ya masa depan kita secerah iman kita ya, secara keyakinan kita masing-masing gitu. That's good. That's good. Sebenarnya sih lebih ke bukan kita berpegangan sama apa, you know, kita bisa berpegangan sama uang kita, kekayaan kita, selama ini uang yang kita tabung, atau kita bisa berpegang sama apa untuk menghadapi masa depan kita. It's not about that at all. It's actually kita berpegang sama siapa. And I think itu perspektif yang berbeda banget. Ketika lu berpegangan sama Tuhan, gue ngerasa, and that's faith gitu ya. Ketika lu berpegang sama Tuhan, Tuhan yang adalah raja di atas segala raja, yang benar-benar memiliki langit dan bumi, ya si Tuhan inilah yang ngejaga kehidupan lu gitu. Bukan orang tua lu juga, bukan istri lu atau suami lu, bukan pacar lu, bukan teman baik lu, bukan orang-orang yang lu kenal dan mereka emang lebih kaya dari lu atau apapun. Lu nggak bisa berpegang sama mereka semua, tapi yang lu bisa berpegang adalah berpegang sama Tuhan. Dan menurut gue, your future, masa depan lu itu ditentukan dari lu berpegangan sama siapa, bukan sama apa, kayak gitu. Iya. Yo, awesome. Thank you. Sorry, it's actually about you. Gue pengen ngobrol sama lo, actually. Gue pengen it's all about you rather than
Iya iya iya. Gue yang Enggak, tapi true. gue yang Faith. preaching. Makanya kita maksudnya ini nggak kebetulan ya. Maksudnya kita ngomong tentang faith. And then like for me yang di YouTube yang aku share gitu, faith forever, always I trust him gitu. Maksudnya Him. walaupun kadang-kadang mungkin saya juga nggak tahu semua jawaban. Banyak orang mungkin berpikir bahwa saya bisa menjawab semua hal, padahal it's not gitu. Tapi kadang di saat hidup ini kita nggak punya jawaban, ya kita punya pilihan gitu. Kita punya pilihan untuk tetap percaya, kita punya pilihan untuk tetap keep going gitu, tetap Ya. berusaha, nggak diam, nggak mager, nggak ngapa-ngapain dan nggak berserah dengan keadaan. Tapi that's our choice. Jadi ya. Ya, laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.